Nanti kalau ada lawan jenis yang tertarik gimana? Ya tergantung kita lah. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat melayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kali ini kita akan berbincang santai dengan Bang Dedi Hasibuan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi Bang Holly. Ini kayaknya kali kedua saya hadir di Motivator Manglayang. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Senang hati. Begini Bang Dedi. ASN kan merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena ASN lah yang menjadi motor penggerak sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Artinya di saat ASN-nya bagus, ASN-nya berkompeten, profesional, maka pekerjaannya lancar. Dengan lancarnya pekerjaan, tugas-tugas negara bisa diselesaikan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Di saat ASN-nya bermasalah dan lain sebagainya, kedepannya bangsa ini juga jadi bermasalah. Dan itu gambaran lebih kurangnya. Nah, kompetensi ASN ini saya membaginya atas dua, itu ada hard skill dan soft skill. Ya. Hard skill itu berkaitan dengan substansi pekerjaan. Kalau di kedokteran misalnya, hard skillnya itu ilmu kedokterannya itu hard skillnya. Nah, soft skillnya adalah komunikasi, bagaimana dia berkomunikasi dengan pasien, meyakinkan pasien, ataupun performnya dari dokter itu sendiri. Nah, Bang Dedi, menurut Bang Dedi gimana nih? ASN seharusnya bersikap terhadap soft skill supaya dia bisa maksimal dalam bekerja. Oke Bang Son, benar yang tadi dua itu ada soft skill dan hard skill. Memang kedua poin ini memang sangat perlu dan penting dimiliki oleh setiap ASN, karena bagaimanapun juga kedepannya kompetisi itu kan semakin berat ya, semakin berat. Apalagi sekarang kan juga semua mengetahui lah cara tes untuk menjadi ASN itu tidak gampang gitu kan. Dan banyak hal-hal dan banyak hal-hal yang sifat yang tadinya dulu di zaman kita itu tidak menjadi pertimbangan, tidak menjadi bahan untuk hasil uji menjadi CPNS, menjadi PNS, ASN, sekarang itu menjadi pertimbangan. Termasuk salah satunya yang Bang Son sampaikan tadi itu adalah soft skill yang berkaitan dengan fisik dan penampilan gitu. Ya kan syarat mutlak kan ada kan di itu kan, misalnya tinggi pria berapa, wanita berapa gitu. Itu kan salah satu menunjukkan bahwa performs itu penting sebenarnya gitu. Memang ada pepatah yang mengatakan don't judge the book by the cover, tapi gimana kita mau tertarik dengan isi suatu buku kalau misalnya dari covernya aja udah nggak menarik gitu kan. Sama dengan kita menilai seseorang dari penampilan gitu. Bang Son, kalau kita masuk ke Gramedia, yang pertama kita lihat di buku itu penampilan luarnya, ya kan? Begitu juga ASN berarti. Nggak hanya buku Bang Son, misalnya kayak makanan juga kan, kalau packagingnya oke, walaupun sebenarnya isinya cuma itu aja. Iya gitu, misalnya lemper katakanlah gitu, tapi lemper di packingnya dengan bagus gitu, jadi kita menarik gitu kan, senang gitu kan. Sama juga kayak orang manusia kayak kita ketemu Bang Son, pasti pertama ketemu orang kan kesan pertama kan. Kesan pertama itu kalau misalnya Bang Son udah terkesan dengan orang, pasti akan ada kayak semacam chemistry untuk kita tertarik untuk berkomunikasi gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kita udah nggak tertarik, udah ngelengos, nggak peduli, artinya nggak ada daya tarik dari orang tersebut yang membuat kita untuk membuka suatu percakapan atau komunikasi gitu. Daya tarik itu harus cantik dan ganteng.
Enggak juga. Oh, enggak Gitu. ya. Cantik dan ganteng itu kan relatif gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi kan fisik itu dalam arti penampilan yang kalau saya katakan kalau misalnya untuk tipikalnya secara umum ya, manusia menilai secara umum itu ya penting kelihatan rapi, bersih, resik gitu kan. Rapi, bersih, resik dalam arti nggak harus ganteng, nggak harus cantik, nggak harus mahal gitu kan ya. Iya, iya, Yang iya. penting terlihat bersih dan resik gitu. Yang saya kenakan misalnya gini, ini kan belum tentu mahal gitu kan, belum Iya, tentu ya mungkin menurut saya mahal, tapi menurut Bang Son mungkin belum tentu mahal. Kayak gitu kan. Iya. Jadi kan orang nggak makan mereknya gitu kan. Yang penting kan Boleh tahu nggak outfitnya ini berapa nih harganya? murah lah Biar pokoknya. sekalian. Murah gitu. Oke, lanjut. Nah gitu. Jadi ya menurut saya itu penting gitu. ASN itu harus berpenampilan baik, dalam berpenampilan bersih, berpenampilan menarik gitu. Karena memang ASN kan udah diberikan baju seragam dinas itu kan tujuannya itu apa? Itu adalah salah satu bentuk atau wujud untuk jati diri dari seorang ASN gitu kan. Setiap ASN instansi pemerintah maupun di provinsi, di kabupaten, daerah, kota itu juga semua punya baju seragam masing-masing. Dan Tapi tidak semua orang saya memperhatikan penampilan menjadikan penampilan itu hal yang spesial. Itu Ya. gimana Bro Pandidi? itu kembali lagi ke orangnya karena memang dia tidak menempatkan diri menjadi ASN yang seutuhnya. Dalam arti ASN itu adalah ASN yang kalau misalnya kita kaitkan dengan yang yang ini berakhlak itu ya, kompeten gitu, kolaboratif, adaptif gitu, dan profesional gitu, artinya bahwa ya kita dituntut untuk itu gitu. Kompetensi itu masa sih misalnya kita, apalagi orang yang berhadapan dan dengan masyarakat dalam hal pelayanan gitu. Masa sih penampilannya nggak rapi gitu. Misalnya dia pakai baju seragam, mungkin koprinya mereng-mereng atau namanya miring-miring gitu. Orang juga lihat ya juga jadi malas gitu kan. Yang tadinya dia niat mau berurusan gitu ya. Lihat dari penampilannya udah nggak semangat, itu orang juga jadi malas gitu kan. Ya kalau perutnya udah buncit gimana dia penampilannya lagi itu? Ya itu salah satu treatment, jagalah gitu. Tubuhnya jangan terlalu berlebihan makannya gitu. Kayak Bang Son kan badannya masih strict nih, olahraga gitu kan ya. Olahraga, pola makan dijaga gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil sebenarnya Bang Son, hal-hal kecil yang kadang orang itu abai gitu, menganggap hal yang biasa. Mungkin di daerah tertentu orang anggap perut buncit itu adalah bentuk dari suatu kesuksesan gitu. Iya. Tapi kan kita jangan lihat dari sukses atau enggaknya gitu kan, lihat dari sehat atau enggaknya gitu. Ya, saya perhatikan juga semakin kesininya, semakin berumur, Iya. ASN itu perutnya semakin mengelendung saya lihat itu. Karena dia itu tadi sudah abai dengan penampilan. Dia pikir ya udahlah, saya udah tua ini. Tapi malah nggak seperti itu juga gitu. Banyak orang yang sudah tua gitu, tapi masih menjaga penampilan, dalam arti karena memang dia ngerasa itu adalah tuntutan dari katakanlah pekerjaan misalnya. Itu adalah tuntutan dari misalnya ya memang orangnya sendiri pengen berpenampilan untuk baik gitu, penampilan untuk resik gitu. Jadi kalau kita berolahraga bisa jaga penampilan sekaligus badan juga sehat ya. Iya dong, pasti gitu. Nah, Yang saya sampaikan tadi kan penampilan itu kan nggak harus mahal gitu kan. Yang penting orang terlihat pantas aja gitu loh. Misalnya gini, kayak seumuran kita ya, di atas 40, 50 itu kebanyakan orang kan udah ngerasa udahlah udah tua gitu, ya udah seadanya aja gitu. Tapi sih kalau saya pribadi sih berpikirnya nggak gitu loh. Ya kalau selagi kita memang ngerasa pantas, kita kenakan misalnya kayak outfitnya, misalnya pakai kaos gitu. Tapi kan yang penting menyesuaikan gitu, nggak terlalu berlebihan gitu. Nggak mungkin kan tiba-tiba kita ngikutin tren mode, ada orang sekarang lagi pakai rambut coklat atau abu-abu gitu, kita ganti warna rambut kan nggak mungkin gitu kan. Menyesuaikan aja gitu. Di saat kita berhadapan dengan orang lain atau dengan pimpinan, jika dia melihat satu penampilannya oke, bagus, dan satunya lusuh, ya otomatis pandangan orang lain atau pimpinan itu akan jadi berbeda juga. Percaya nggak Bang? Ini kisah pengalaman saya juga gitu. Ini tanpa kita sadari ya, tanpa saya sadari.
Saya dulu pernah ditugaskan di daerah juga seperti itu. Jadi salah satu pimpinan saya itu, bupati saya itu lagi cari ajudan gitu. Jadi ada beberapa orang yang datang, ya dia bukan audisi sih, jadi lihat aja gitu dari penampilan fisik. Ya boleh dikatakan dari semua itu dia cuma memilih jadi saya gitu. Karena apa? Saya tanya kenapa sih gitu. Ya karena itu tadi, kesan pertama dia lihat dari penampilan itu udah cukup membuat dia terkesan gitu. Artinya ya penampilan fisik itu menjadi modal utama sebenarnya bagi kita. Oke. Saya perhatikan kalau Bang Deddy dari segi perform pakaian bagus, muka juga mulus ini. Apa ini resepnya ini Bang Deddy? Mulus nggak mulus tuh ya mungkin karena gini. Satu memang faktor yang sampaikan tadi, kalau fisik ya mungkin kita jaga kesehatan ya, artinya olahraga. Tunggu dulu, ngomong-ngomong kesehatan nih. Nah, iya, ini salah ada satunya ini juga. Ini ada Salah satu namanya vitamin ya. Propolis. Propolis ini bagus sekali untuk kesehatan. Oke. Ini teman-teman bisa lihat namanya propolis. Ini bagus untuk imun tubuh, juga membersihkan, melancarkan darah, dan katanya juga bisa membantu untuk mengurangi bagi teman-teman yang berjerawatan. Gitu. Jadi dia membersihkan dari dalam, cukup dengan minum 3 tetes. Oke. 3 tetes. Kita aduk dan kita minum. Dan hasilnya udah terbukti ya, Bang Son terlihat segar dan awet muda nih sekarang. Semenjak mengkonsumsi. Oke, kita lanjut. Propolis nih. Tadi Bang Deddy punya pengalaman dengan penampilan menjadikan jatuhan pilihan pimpinan kepada kita. Artinya itu membuka pintu ya untuk kita untuk bergerak lebih maju. Nah, ini face Bang Deddy ini kerutan pun di umur hampir udah 50 ya. Insya Allah. Nggak ada ini apa nih resepnya bagi ASN ini? Karena memang saya suka ngajar ya. Saya suka ngajar. Perform itu penting karena peserta ataupun anak diklat atau apapun lah namanya, mereka kan melihat ini narasumbernya, pembicaranya sketching nggak, ganteng nggak, cantik. Tapi kalau dia kucel, jadi malas ya. Apa resepnya nih Bang Deddy ini? Biar teman-teman. Sebenarnya nggak ada rahasia, nggak ada resep sih, Bang Son. Sama semuanya, kita kan makannya juga sama kan, makan sama-sama makan nasi kan. Artinya gini, yang kayak Bang Son bilang tadi, yang penting olahraga itu ada. Terus jaga penampilan fisik, yang jelas istirahat cukup. Minum vitamin kayak gitu-gitu. Dan mungkin karena udah faktor usia juga kali ya, usia saya ya udah menghindari dari yang namanya begadang gitu. Kecuali ada hal penting. Jadi jangan begadang. Iya. Gitu. Terus tidur itu memang udah harus ya minimal 6-7 jam lah satu hari. Ini Pak Benny nih yang suka begadang mulu deh nih. Nah, itu bikin cepet tua sebenarnya. Begadang apalagi. Ada perawatan khusus, treatment khusus? Treatment khusus paling minum vitamin, minum air putih yang cukup. Kalau ada rezeki, ada waktu, ya sekali-sekali kita bolehlah gitu perawatan di skincare klinik. Itu aja sih sebenarnya gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah pikiran kita, Bang Son, positive thinking gitu. Jadi gimana kita mensuggest diri kita gitu agar kita itu bisa selalu berpikiran positif dan membawa diri itu secara happy gitu. Jadi sebenarnya semua orang punya masalah, kita nggak terlepas dari masalah apapun. Dan saya berusaha gimana agar masalah itu begitu kita pulang ke rumah itu udah lepas gitu. Jadi masalah itu nggak dibawa sampai pulang, sampai ke rumah, apalagi sampai kita tidur gitu masih memikirkan pekerjaan, masih memikirkan hal-hal yang sifatnya menjadi beban pikiran kita, itu sangat saya hindari gitu. Ya ibaratnya ini kalau di Jatinangor dulu cinta sebatas pintu gerbang. Kalau di sini sebatas pintu kantor. Sebatas pintu kantor, udah tuh selesai di rumah, lain lagi urusannya. Jadi masalah kantor tidak dibawa ke rumah sama sekali. Gitu. Itu salah satu yang mungkin kalau menurut saya sih yang mungkin membuat saya jadi terlihat happy gitu. Padahal sebenarnya di balik dari itu ya masalah itu banyak bertubi-tubi gitu. Tapi kan bagaimana kita cara memanage diri kita aja gitu agar bisa melewati nanti semua. Boleh di zoom ini kita lihat. Enggak di umur 50-an untuk laki-laki kerutan juga tidak ada, mulus ya. Oke. Nah,
Bang Dedi, tadi kan perform kita berpengaruh. Apa sih faktanya pengaruh dari perform penampilan kita itu ke pekerjaan itu sendiri, dampaknya apa? Banyak ya. Salah satunya misalnya, apalagi misalnya kita berurusan dengan orang lain, misalnya pihak ketiga atau apa gitu. Orang kan lihat penampilan tadi saya bilang. Gimana kita mau meyakinkan orang gitu? Secara kalau misalnya penampilan kita itu tidak menarik gitu. Jadi dengan penampilan kita menarik itu meyakinkan orang akhirnya mau bekerja sama dengan kita gitu. Apalagi misalnya kita bertugas di tempat-tempat yang membutuhkan negosiasi gitu. Itu hal yang sangat penting menurut saya. Misalnya pekerjaan atau tugas-tugas yang sifatnya itu tadi misalnya untuk bernegosiasi, untuk berhadapan dengan pihak ketiga yang tujuannya untuk meloloskan atau menggolkan suatu tujuan dari organisasi gitu. Itu penting sekali. Nanti gitu. kalau ada lawan jenis yang tertarik gimana? Ya tergantung kita lah. Oh, oke. Jadi masih terbuka peluang ya. Nggak, nanti saya bisa Oke, saya dapat menangkap esensinya. Kalau perform kita dalam ilmu marketing mungkin termasuk branding ya. Ya, betul. Bagaimana kita memperlihatkan ke orang lain bahwa inilah saya. Ya. Saya punya kualitas, selain kompetensi saya juga mempunyai penampilan yang cocok untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Mungkin sahabat sekalian, terima kasih Bang Dedi atas kesempatannya. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Salam sukses sahabat Manglayang. Terima kasih Bang Dedi. Sama-sama.